Sebenarnya ini ke kubahnya ini. Captionnya baca, "Can someone please explain?" Minta tolong dijelasin. Sebenarnya gue bingung kenapa dia bisa mengambil kesimpulan bahwa bumi itu ada firmamen atau kubah celestial hanya dari bayangan sisa-sisa exhaust dari roket. Bayangan dari exhaust roket itu umum terjadi, bukan berarti itu adalah kubah celestial. Contohnya ini, peluncuran roket Atlas V yang membawa Osiris Rex. Lihat, dia tuh membentuk bayangan karena memang uap air yang dihasilkan oleh exhaust dari roket itu bisa membentuk bayangan. Kalau ada matahari pasti ada bayangan. Atau ini contoh lainnya, peluncuran Space Shuttle STS-98 di tahun 2001. Lihat, ada bayangan. Jadi, apa sih? Lalu untuk bagian video yang ini, ya, bumi itu datar, matahari itu kecil, bulan itu kecil, ukurannya sama, melilingin bumi. Berarti matahari dan bulan itu di dalam kubah. dia bilang matahari dan bulan punya ukuran yang sama. Ya kalau kita lihat dari bumi ya. Tapi sebenarnya ini gampang banget buat dibuktiin salah. Kalian pasti pernah ngeliat bulan dalam fase seperempat atau quarter moon seperti ini kan? Biasanya kita lihatnya di sore hari atau di pagi hari, bener ya? Fase bulan seperti itu bisa terjadi karena bulan dan bumi posisinya seperti ini, matahari ada di sebelah sana. Jadi kita bisa ngelihat seperempat bulan di sore hari ataupun di pagi hari karena memang posisinya seperti ini, lihat. Nah ini adalah visual yang gue ambil dari buku yang baru aja gue baca, yaitu White Hole by Carlo Rovelli. Di situ dijelasin tuh tentang Aristarchus. Jadi Aristarchus sendiri adalah astronom dan ahli matematika dari Yunani di abad ketiga sebelum Masehi, teman-teman. Nah di situ dia sadar, ya Aristarchus sadar ketika bulan berada di fase quarter atau seperempat, posisi bumi, bulan, dan matahari membentuk segitiga. Jadi kalau kalian perhatiin bentuk segitiga yang dibentuk oleh bumi, bulan, dan matahari, pasti kalian melihat ada sudut yang 90 derajat di sini, di bulan. Dan ada sudut yang hampir mendekati 90 derajat, yang A ini. Jadi 90 derajat dalam bahasa Inggris itu rectangle ya. Jadi jika ada dua sudut yang hampir membentuk rectangle atau membentuk 90 derajat dalam segitiga, maka vertex itu puncak segitiganya pasti lebih panjang. Dalam hal ini pasti matahari jaraknya lebih jauh. Lihat di sini, triangle with two angles both close to 90 degrees has a very distant vertex. Segitiga yang punya dua sudut yang hampir membentuk 90 derajat pasti punya puncak segitiga vertex yang panjang. Jadi dalam hal ini karena matahari itu udah pasti lebih jauh, padahal ukurannya dari bumi itu sama dengan bulan, berarti ukuran matahari jauh lebih besar karena jaraknya jauh lebih jauh daripada bulan ke bumi, gitu kan? Nih, lihat bagian ini. So the sun must be very much larger than the moon, which implies that the sun is gigantic, very much larger than the earth. And so, it is reasonable to think, Aristotle suggests, 23 centuries ago, that is the little earth that dance around gigantic sun and not the other way around. Dari sini aja Aristarchus yang hidup di abad ketiga sebelum Masehi udah tahu kalau matahari itu ukurannya jauh lebih besar dibanding dengan bulan, dan diambil kesimpulan sama dia bahwa matahari itu tidak mengelilingi bumi karena it doesn't make sense. Yang benar adalah bumi dan bulan mengitari matahari yang jauh lebih besar. Masa kita yang hidup di tahun 2024, 23 abad setelah si Aristarchus mengira sebaliknya gitu. Malu-maluin.